Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia yang sangat dinanti-nanti, akhirnya dimulai. Bagi timnas Indonesia, ini bukanlah laga yang mudah, karena mereka berada di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Sebagaimana yang diketahui, negara-negara tersebut sudah lama menjadi langganan peserta Piala Dunia. Indonesia sendiri memiliki sejarah kelam dengan salah satu tim di grup ini, yaitu Bahrain. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia dipermalukan Bahrain dengan skor telak 0-10 di Stadion Al-Bahrain Al-Watani. Tak hanya itu, pada pertandingan leg pertama antara Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini juga diwarnai dengan kontroversi. Pada pertandingan tersebut, Indonesia dinilai dicurangi oleh wasit yang memimpin laga. Banyak keputusan-keputusan kontroversial selama pertandingan yang merugikan timnas Indonesia. Yang paling kontroversial adalah ketika penambahan waktu yang seharusnya 6 menit berubah menjadi 11 menit. Berkat hal tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol dan menyamakan keadaan menjadi 2-2. Maka, tidak mengherankan jika Bahrain sebelumnya meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Namun, menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mungkin akan merasakan kegelisahan. Mengapa demikian? Karena Indonesia kini telah menunjukkan perkembangan pesat di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Perkembangan ini bukan hanya berkat pelatih asal Korea Selatan tersebut, tetapi juga kontribusi para pemain dan PSSI. Timnas Indonesia kini berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. PSSI dan Shin Tae-yong tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga mereka terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Salah satu strategi PSSI adalah merekrut banyak pemain keturunan atau naturalisasi. Dengan hampir sebagian besar tim, kini diisi oleh pemain asal Eropa. Pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Jay Ijes, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, dan Jordi Amat diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda. Selain itu, ada pula pemain muda berbakat seperti Rafael Struijk, Nathan Cho Aon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner yang turut dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berat di putaran ketiga. Bahkan, pemain-pemain top seperti Maarten Paes, Ole Romani, dan Kevin Dix juga bergabung memperkuat timnas Indonesia. PSSI pun terus berusaha menambah kekuatan tim, termasuk dengan merencanakan penambahan pemain naturalisasi lainnya. Dengan daftar pemain yang semakin solid, timnas Indonesia kini mendapat perhatian lebih dari tim-tim lawan, termasuk Bahrain. Pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah yang membuat timnas Garuda patut diperhitungkan. Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain, bahkan memperingatkan bahwa Indonesia harus dimasukkan ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena bisa memberikan kejutan besar. Chamam mengingatkan tim Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, melainkan memperhatikan kekuatan tim Indonesia secara keseluruhan. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir Chamam dilansir dari BFA TV. Di sisi lain, pertandingan kedua timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di Jakarta, Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang. Pada laga ini, timnas Indonesia pastinya ingin membalaskan kekecewaan mereka di pertandingan sebelumnya dan mendapatkan poin tambahan. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda bakal memberikan yang terbaik dan menargetkan 3 poin atas Bahrain. Sementara itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya dan tim akan memberikan yang terbaik di putaran ketiga. Terkait target, Shin Tae-yong menyatakan bahwa posisi pertama dan kedua di grup C bukanlah hal yang paling penting baginya. Menurutnya, jika Indonesia bisa meraih posisi ketiga atau keempat, mereka masih memiliki peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat.
Namun, dengan hasil saat ini bukan tak mungkin timnas Indonesia bisa saja langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menempati posisi ketiga klasemen grup dengan 6 poin, yang mana hanya berbeda 1 poin dengan Australia yang memiliki 7 poin. Apabila nantinya skuad Garuda bisa finish di peringkat kedua, maka mereka bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tampil di putaran ketiga, kualifikasi negara-negara Asia untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Tim besutan Sintayong itu bersaing dengan 17 tim terbaik lainnya di benua tersebut. Ini merupakan pencapaian yang signifikan bagi negara yang sepak bolanya masih berkembang. Datang sebagai tim yang tidak diunggulkan karena ranking FIFA-nya berbeda jauh di bawah para rivalnya, membuat timnas Indonesia sempat diragukan oleh banyak pihak untuk bisa bersaing. Ranking FIFA pasukan Garuda jauh tertinggal dari tim-tim langganan Piala Dunia di grup C, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi serta 2 tim lainnya yakni Bahrain dan Cina. Namun, timnas Indonesia telah mematahkan semua anggapan orang-orang dengan mengawali kampanye yang impresif usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan. Setelah itu, skuad Garuda kembali mengamankan 1 poin penting lagi dengan hasil imbang di kandang sendiri melawan Australia yang membuat kepercayaan diri pemain meningkat. Berkat 2 hasil itu, ada harapan untuk menang dalam perjalanan mereka ke Bahrain. Sialnya gol penyeimbang di menit-menit terakhir, 2-2, memupus harapan Garuda untuk meraih 3 poin. Setelah itu, timnas Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun, yakni takluk 1-2 di kandang sendiri dari Cina, dan menyerah 0-4 dari Jepang di Jakarta. Kepercayaan diri para pemain pun diuji berat. Yang tadinya optimis berubah menjadi pesimis, ketika pasukan Garuda bersiap menjamu juara Piala Asia 3 kali, yakni Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024. Namun secara mengejutkan, skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi berkat brace Marcelino Ferdinand yang membuat posisi skuad Garuda naik ke peringkat 3 di klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Mentalitas para pemain timnas Indonesia itulah yang membuat FIFA terkagum-kagum oleh JIJS DKK. Dalam artikelnya, FIFA menilai keberanian Garuda itu telah membantah anggapan orang-orang. Keberanian untuk mengejar mimpi itulah yang ditunjukkan oleh Merah Putih. Sekali lagi, mereka menghancurkan ekspektasi, mengalahkan The Green Falcons yang kini dilatih oleh Hervé Renard II Nassau. Berkat 2 gol dari pemain muda berbakat Marcelino Ferdinand, tulis FIFA dalam artikelnya. Kemenangan ini datang di saat yang tepat. Kemenangan ini tidak hanya mengembalikan optimisme mereka, tetapi juga mengangkat Indonesia ke posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir yang lolos otomatis ke putaran final dunia, tambahnya. Lebih lanjut, FIFA menyebut timnas Indonesia telah kembali menghidupkan asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang diimpikan setelah meraih kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Indonesia yang mengejar mimpi tetap berada di ajang Piala Dunia, tulis FIFA dalam artikelnya. Kemenangan mereka atas Arab Saudi yang diilhami Marcelino Ferdinand telah menyalakan kembali api Piala Dunia Garuda, sambungnya. Kutipan Walt Disney yang terkenal ini mungkin terdengar klise, tetapi memiliki makna yang dalam dan sesuai dengan perjuangan Indonesia saat ini. Bunyi pernyataan FIFA, mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan, tetapi tujuan yang realistis berkat kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini, jelasnya lagi. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi. Dalam pertemuan ke-14, mereka di semua kompetisi, sejak pertemuan pertama terjadi pada 1981.
Sebelumnya, rekor pertemuan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi didominasi oleh raksasa Asia Barat itu, dengan catatan 11 kemenangan dan 2 kali seri.